warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Hirawati, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tokoh yang sangat berjasa di bidang pendidikan. Siapakah dia? Beliau bernama Kusnadi Harjosumantri. Saja yang pertama tentang biografi seorang Kusnadi Harjosumantri. Nama lengkap beserta gelarnya adalah Profesor Dr. Haji Kusnadi Harjosumantri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau lahir di Manonjaya, Tasikmalaya pada 9 Desember 1926 dan meninggal di Depok, Sleman 7 Maret 2007 di usia 80 tahun. Beliau merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Ergaus Harjosumantri dengan R.H.E. Basirah. Ia dibesarkan di keluarga dengan latar belakang Pangreh Projo, sebuah jajaran elit keluarga pada strata kolonialisme. Riwayat pendidikannya yang pertama di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mendapatkan gelar Esa atau Sarjana Hukum pada tahun 1964. Yang kedua, Fakultas Hukum Universitas Leiden mendapatkan gelar ML atau Magister Hukum pada tahun 1979 dan di Universitas Leiden mendapatkan gelar dokter di tahun 1981. Selanjutnya adalah kalimat mutiara dari Kusnadi Harjosumantri yang berbunyi, hendaknya Universitas Gadjah Mada tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga bisa menjadi pengembang dan pelestari kebudayaan. Melalui kebudayaan, diharapkan sisi-sisi humanisme mahasiswa akan dibangkitkan sehingga tidak menjadi robot-robot ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 3, kontribusi beliau pada pendidikan. Beliau membuat buku-buku yang sampai saat ini masih digunakan, di antaranya yang pertama, Current Development of Law in Indonesia, diterbitkan di Tokyo, Institute of Development Economics, Japan External Trade Organization, pada tahun 1990. 9. Yang selanjutnya, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diterbitkan di Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, tahun 1991. Selanjutnya, Environmental Legislation in Indonesia, diterbitkan di Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, tahun 1985. Yang selanjutnya ada peranan proyek PTM dalam pengembangan pendidikan, sebuah kasus peran serta mahasiswa Indonesia, diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka pada tahun 1983. Yang selanjutnya, Study Service as a Subsystem in Indonesian Higher Education, diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka pada tahun 1982. Dan yang terakhir, di PTM Project a Report on Student Volunteer Recruitment for Teaching Purpose, diterbitkan di Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, tahun 1979. Selanjutnya adalah karir beliau. Beliau memulai karir sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud tahun 1969 sampai 1974. Kemudian menjadi Atase P dan K KBRI Den Haag pada tahun 1974 sampai 1980. Lalu Sekretaris Menteri Negara PPLH atau KLH pada tahun 1980 sampai 1986. Lalu, beliau juga menjabat sebagai Rektor UGM pada tahun 1986 sampai 1990. Beliau juga berperan sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi, anggota Kehormatan AIPI, dan anggota IUCN Commission of Environmental Law Bonn, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional BPPN, masa bakti 1998 sampai 1003. Selain itu, beliau juga melanjutkan di Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences, NIAS, Wetzlar, Netherlands.
Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan, di antaranya yang pertama, Bintang Gerilya, yang kedua, Bintang Jasa Utama, yang ketiga, Satya Lencana PK1, yang keempat, Satya Lencana PK2, yang kelima, Satya Lencana Karya Satya, yang keenam, Satya Lencana Kebudayaan, yang ketujuh, Valeur des Rodrigues des Alpes et des Lettres dari Prancis, yang kedelapan, Officer in the Art van Orange Nassau dari Belanda, yang kesembilan, Bintang Melati dari Gerakan Pramuka, dan yang kesepuluh, Bintang Angkatan 45. Pada Mei 2007, ia dianugerahi Satya Lencana Sewaka Wirayarwa oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas jasanya sebagai pejuang pendidikan dan pahlawan kuliah kerja nyata. Yang selanjutnya adalah teori dan konsep pendidikan dari beliau. Kusnadi Harjosumantri sebagai pencetus adanya program KKN atau kuliah kerja nyata selama ia menjabat sebagai Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 1971. Kegiatan KKN terus ia perjuangkan di Universitas Gadjah Mada saat menjabat sebagai Rektor UGM pada kurun waktu 1986 sampai 1990. Perjuangannya masih dapat dirasakan sampai saat ini dengan tetap dilaksanakannya KKN sebagai wujud pembelajaran kepada mahasiswa untuk bermasyarakat. Gagasan KKN ini menjadikan beliau mendapatkan gelar doktor di dua tempat. Gelar doktor yang pertama dari Institut Pertanian Bogor dengan disertasi Pengaruh KKN pada Pembangunan Masyarakat Desa. Yang satu lagi, gelar doktor Universitas Padjadjaran Bandung dengan disertasi Pengaruh KKN pada Pribadi Mahasiswa. Kedua disertasi itu meraih predikat cum laude. Selain itu, ia juga meraih gelar dokter dalam ilmu sosial dari Rijksuniversiteit Leiden, Negeri Belanda 1981 dengan disertasi berjudul Study Service as a Subsystem in Indonesian Higher Education. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.